Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Jumat 26 Juli 2024 yang berjudul Pelayan Perjanjian Baru. Ayatnya di dalam Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Upacara korban yang menunjukkan kepada Kristus sudah lalu, akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan dunia berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelayanan perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 12 ayat 24 dan 9 ayat 8 sampai 12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di surga. Sungguh pun bait suci dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia. Namun murid-murid sama sekali tak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka dan tidak ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh rohnya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, dalam Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14-16. Renungkan lebih dalam. Kekuatan pribadi apakah yang ditawarkan Yesus kepada saya hari ini dalam pertempuran saya melawan dosa sebagai pelayan perjanjian baru? Terpujilah Tuhan untuk segala kasih-Nya yang menjadi bagian kita. Pada saat kita kembali menikmati kehidupan, itu adalah berkat Tuhan. Dan kita memperoleh kekuatan juga sebelum kita melangkah lebih jauh dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab kita melalui renungan ini, bahwa sesungguhnya kita juga adalah merupakan pelayan-pelayan bagi Tuhan. Di saat dia sudah melakukan pengorbanan dan menyelesaikan pelayanannya di bait kudus di dunia ini sebagai korban tebusan itu, maka sekarang dia ada di surga melanjutkan pelayanan di bait kudus yang ada di surga sebagai hakim bagi kita, dan memulaikan untuk masa penyelidikan penghakiman bagi umat-umat Tuhan, sehingga kita akan dipersiapkan untuk mewarisi kerajaannya. Jadi pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana kita hidup di dunia ini, bahwa kita sementara berada di dalam tantangan cobaan yang begitu besar. Apakah Tuhan kita tetap menyertai kita? Janji Tuhan ya dan amin. Maka dia katakan bahwa penjagaannya, penyertaannya berlangsung sampai kepada apa? Sampai kepada kedatangannya kembali, yaitu pada akhir zaman nanti. Biarlah kita diteguhkan, dikuatkan, dan kita menaruh harapan bergantung setia kepadanya, bahwa Tuhan kita, Yesus kita tidak akan pernah meninggalkan kita dalam berbagai dan segala cobaan, tantangan, tetapi dia akan menguatkan kita senantiasa. Kuasa Roh Kudus yang ditinggalkan
Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang selalu memimpin dan menyertai kami dalam rencana keselamatan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dan bahkan kami yang hidup di akhir zaman ini pun Tuhan inginkan supaya kami tetap setia dan kami berjalan bersama dengan Engkau, supaya kami semakin dilayakkan, disempurnakan dalam iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukan segenap pekerjaan pelayanan kami di sepanjang hari ini hanya dalam tuntunan dan kasih Tuhan saja. Berikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Berikan kesehatan dan keselamatan dalam segala perjalanan-perjalanan yang dilakukan umat-umat-Mu. Biarlah tuntunan-Mu menjadi bagian kami. Memberkati juga bagi setiap keluarga-keluarga ya Bapa, rumah tangga yang menghadapi berbagai tantangan, cobaan ya Tuhan, di mana setan berusaha untuk merongrong sukacita yang semestinya menjadi bahagian umat-umat Tuhan, dengan berbagai permasalahan yang terkadang dapat mengakibatkan ya Bapa hidup rumah tangga tidak menjadi Eden yang kecil di dunia ini. Tuhan memberkati, kuatkan ya Bapa, dan biarlah umat-umat Tuhan semakin setia. Berkati gereja Tuhan, supaya melalui itu juga ada persekutuan, saling menuntun, saling meneguhkan umat-umat-Mu dapat menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan untuk menyatakan kebenaran kemuliaan Kristus. Dan biarlah melalui persekutuan umat-umat Tuhan ya Bapa, mereka juga tetap bersuka cita untuk dapat menantikan kedatangan yang tidak akan lama lagi. Doakan juga umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam sekarang ini, bahkan berbagai duka yang terjadi ya Bapa, oleh karena berbagai situasi yang dapat menjadi ancaman bagi iman umat-umat Tuhan yang akan menjadi pelepas bagi mereka dan menjadi kekuatan. Oh orang tua yang kami kasihi, di masa tua mereka, berkat perlindungan Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa, bila mana umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun hari ini, Tuhan pertambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.